Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izinnya kita diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam mengikuti perkuliahan pada siang hari ini dan diberi kesehatan serta diberi kekuatan dalam menjalankan aktivitas keseharian kita. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atma'ul tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Randa Hajah Neneng Nafisah MAG MSI selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang telah membimbing di dalam memberikan pengarahan pada materi pada siang hari ini. Demikian juga ucapan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan pada siang hari ini. Baiklah, izinkan pada kesempatan ini saya untuk mempresentasikan materi tentang landasan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama Rostina Hadianti, kelas PAIB semester 4. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Dalam mengembangkan kurikulum terlebih dahulu harus diidentifikasi dan dikaji secara selektif, akurat, mendalam, dan menyeluruh. Landasan apa yang harus menjadi pijakan dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum tersebut, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran akan tercapai. Nah, baiklah, di sini sebelum membahas tentang landasan apa saja ya dalam pengembangan kurikulum, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kata landasan, kurikulum, dan PAI. Masing-masing di sini saya mengambil dua teori. Yang pertama, kata landasan. Kata landasan menurut S. Wojo Wasito mempunyai arti sebagai alas ataupun dapat diartikan sebagai fondasi, dasar, pedoman, dan sumber. Dengan demikian, maka landasan adalah fondasi atau dasar tempat berpijaknya sesuatu. Kemudian pengertian landasan yang kedua secara leksikal, di mana landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Kemudian yang kedua, pengertian kurikulum. Pengertian yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum yang kedua menurut Profesor Dr. S. Nasution MA. Kurikulum adalah sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses kegiatan belajar mengajar di bawah naungan, bimbingan, dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan. Yang ketiga adalah pengertian pendidikan agama Islam. Pertama, menurut Zakiyah Derajat, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina
dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Pengertian yang kedua, bahwa menurut Zuhairini, pendidikan agama Islam itu sebagai usaha sadar untuk membimbing ke arah pembentukan kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis, supaya hidup sesuai dengan ajaran Islam sehingga terjadinya kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Nah, landasan pengembangan kurikulum ini menurut Nana Syauddin Sukmadinata mengemukakan 4 landasan utama dalam pengembangan kurikulum. Di antaranya yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan sosial budaya, dan yang keempat landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang landasan filosofis. Nah, menurut landasan filosofis ini bahwa rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, secara analisis, logis, dan sistematis, di mana di dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum, kita itu selalu berpikir secara filosofis. Nah, menurut landasan filosofis ini ada 4 landasan. Yang pertama yaitu esensialisme. Aliran esensialisme menekankan bahwa kurikulum itu merupakan penguasaan ilmu, di mana aliran ini berpendapat bahwa pendidikan pada dasarnya adalah pendidikan keilmuan. Kurikulum dikembangkan dalam aliran esensialisme sebagai kurikulum disiplin ilmu. Tujuan utama dari implementasi kurikulum menurut aliran ini adalah intelektualisme. Di dalam implementasi, seperti halnya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, menurut aliran ini lebih menekankan pada aspek kognitif daripada aspek afektif. Kemudian yang kedua adalah aliran perennialisme. Menurut aliran perennialisme, bahwa sasaran yang harus dicapai oleh pendidikan adalah kepemilikan atas prinsip-prinsip tentang kenyataan, kebenaran, dan nilai yang abadi, serta tidak ada atau tidak terikat oleh ruang dan waktu. Menurut perennialisme, bahwa di sini syarat ideologis suatu pandangan di dalam kurikulum perennialisme mengajarkan bahwa peserta didik sebagai warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diinginkan oleh negara. Dalam implementasi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, di sini ditekankan bahwa peserta didik harus mempunyai jati diri, di mana tujuan dari pembelajaran Al-Quran Hadis adalah pembangunan jati diri bangsa pada peserta didik yang menuju tercapainya integrasi bangsa. Kemudian yang ketiga, aliran progresivisme yang memandang bahwa sekolah memiliki tujuan yaitu meningkatkan kecerdasan praktis dan membuat siswa lebih efektif dalam memecahkan berbagai masalah yang disajikan. Menurut aliran progresivisme di sini, siswa ditemukan dalam suatu pengalaman. Pembelajaran dikembangkan sesuai dengan kebutuhan individu yang bersifat konstruktif, di mana dalam implementasi pembelajaran Al-Quran Hadis, di sini siswa diharapkan dapat memecahkan masalah
yang terjadi di dalam kehidupan lingkungan sehari-hari yang sering siswa jumpai, seperti halnya pada masalah kemiskinan, masalah kebodohan, masalah narkoba, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah landasan rekonstruksionisme. Menurut aliran ini, bahwa sekolah harus diarahkan kepada pencapaian tatanan demokratis yang mendunia. Aliran ini menghendaki agar setiap individu dan kelompok tanpa mengabaikan nilai-nilai masa lalunya dan mampu mengembangkan pengetahuan, teori atau pandangan tentang sesuatu yang relevan dengan mereka melalui pemberdayaan peserta didik dalam proses pembelajaran. Sehingga dalam aliran ini menekankan agar siswa dalam pembelajaran mampu menemukan hal yang baru atau disebut dengan inquiry. Nah, kemudian landasan yang kedua yaitu landasan psikologis. Menurut landasan psikologis ini ada materi atau yang akan yang akan saya jelaskan tentang pengertian dari psikologis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Dengan menerapkan landasan psikologis dalam proses pengembangan kurikulum diharapkan dapat diupayakan pendidikan yang dilaksanakan relevan dengan hakikat peserta didik. Nah, di dalam landasan psikologis ini ada dua tinjauan yang berkaitan, yaitu psikologi atau teori belajar yang disebut dengan istilah psikologi atau theory of learning, dan yang kedua adalah psikologi perkembangan atau developmental psikologi. Keduanya ini sangat diperlukan baik dalam merumuskan tujuan, memilih dan menyusun bahan ajar, serta menerapkan metode perkembangan serta teknik-teknik penilaian. Kemudian yang ketiga, landasan sosiologis. Dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Nah, ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang, yaitu hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain, kemudian hubungan kemanusiaan, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya, dan sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Pengembangan kurikulum hendaknya menurut landasan sosiologis ini adalah memperhatikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan masyarakat baik dari segi penerapan teori, prinsip kurikulum, dan konsep-konsep yang terdapat di dalam semua ilmu pengetahuan yang ada. Dan yang terakhir adalah landasan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan dalam bidang IPTEK ini terutama dalam bidang transportasi dan komunikasi telah mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Kurikulum arahnya bersifat tidak hanya untuk sekarang tetapi untuk masa depan dan dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan IPTEK sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bersama, kepentingan sendiri, dan kelangsungan hidup manusia. Nah, demikian tadi landasan pengembangan kurikulum. Jadi dapat kita simpulkan bahwa landasan pengembangan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan ini didasarkan kepada 4 landasan, di mana yang pertama adalah landasan filosofis yang terdiri dari aliran esensialisme, aliran perennialisme, aliran progresivisme, dan aliran rekonstruksionisme. Kemudian landasan kurikulum yang kedua adalah landasan psikologis, yang ketiga adalah landasan sosiologis, dan yang keempat landasan IPTEK. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf banyak kekurangannya.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum